Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, pada kali ini kita akan berbicara tentang konflik dan sumber-sumber terjadinya konflik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita pahami dulu definisi dari konflik. Konflik menurut buku Sosiologi Konflik, Teori-Teori dan Analisis karya dosen kami Pak Nofri Susan, yaitu suatu proses perbenturan para aktor atas dasar kepentingan berbeda terhadap sumber daya, baik itu sumber daya material maupun non-material. Itu definisi konflik. Mengapa terjadi konflik? Ini yang perlu kita pahami. Konflik terjadi karena adanya pertentangan kepentingan masing-masing aktor. Atau ini bisa diterapkan dalam baik kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Kita paham bahwa setiap pribadi, setiap orang tentu mempunyai kepentingan-kepentingan. Kelompok pun juga begitu, mempunyai kepentingan-kepentingan. Dan secara alami, semua orang mempunyai kepentingan-kepentingan, dan kadang kepentingan itu sama dengan kepentingan orang lain, kadang pula tidak sama. Ini juga berlaku bagi kelompok. Jika kepentingan itu sama dengan orang lain, dengan kelompok lain, maka terjadilah yang disebut dengan harmoni. Masing-masing kelompok melebur menjadi satu karena mempunyai kepentingan yang sama. Bagaimana jika kepentingan itu berbeda dan masing-masing aktor ada yang memaksakan kepentingan itu terhadap orang lain misalnya, atau kelompok lain mempunyai kepentingan tetapi dia memaksakan kepentingan itu kepada kelompok lain, maka inilah sebenarnya yang menjadi sumber sebuah konflik. Jika ini tidak diatur dengan sebaik mungkin, maka konflik akan membesar. Itu yang perlu kita pahami. Terkait dengan konflik ini, memang bisa terjadi antar pribadi dengan pribadi, ya, atau kelompok dengan kelompok. Ini juga bisa terjadi pribadi dengan kelompok. Contoh misalnya pada sejarah Kartini. Kita tahu pada zaman Kartini hidup, sistem sosial pada masa itu perempuan tidak boleh ke sekolah misalnya. Tugasnya hanya ya sekitar kasur, dapur, sumur, kata orang. Kartini mempunyai kepentingan yang berbeda, tidak mau ikut pada sistem sosial atau masyarakat pada masa itu. Maka dia keluar dari kelompok, melompat ya, dari kelompok itu, dari sistem sosial itu untuk memperjuangkan kepentingannya. Maka pada waktu itulah terjadilah sebuah konflik. Baik itu konflik dengan masyarakat, bahkan dengan keluarganya, karena dianggap keluar dari sistem sosial yang berlaku pada waktu itu. Karena itu, dengan adanya pertentangan itulah Kartini akhirnya memperjuangkan, dan sekarang ternyata bisa dinikmati oleh para wanita zaman modern, dan ternyata mereka bisa sekolah, tidak hanya tugasnya hanya di dapur ya, atau di sumur, tetapi dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang lain, baik itu pendidikan maupun melakukan tugas-tugas di luar dari rumahnya. Itu salah satu bentuk perjuangan dari Kartini. Itu bentuk konflik pribadi dengan kelompok. Selanjutnya, mengapa sebuah konflik itu terus terjadi?
Ini yang perlu kita pahami. Konflik akan terus berkepanjangan, akan terus terjadi jika masing-masing aktor konflik tersebut ya, memobilisasi sumber-sumber kekuatan untuk mencapai kemenangan. Maka terjadilah konflik itu berkepanjangan. Masing-masing aktor yang berkonflik, misalnya kelompok A sama kelompok B, itu konflik. Dan masing-masing itu memobilisasi kekuatan masing-masing. Kekuatan masing, baik itu sumber kekuatan dari ideologi, dari rasnya, dari hal-hal yang lain. Yang sebelah sini juga seperti itu. Maka akan tetap terjadi yang namanya pertentangan atau konflik itu yang terus berkepanjangan. Menurut dosen kami, konflik bisa terjadi secara berkepanjangan ya, terus akan terjadi ya, jika yang pertama jika aktor dari konflik tersebut